Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Yulianita. Saya adalah pengawas sekolah di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Salah satu sekolah yang saya dampingi adalah SD Negeri 5 Penengahan. Sebagai pengawas, tugas saya adalah mendukung serta memantau proses pembelajaran di sekolah-sekolah binaan agar mutu pendidikan terus meningkat dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Saya berharap bisa memberikan kontribusi positif dalam proses belajar mengajar di sekolah ini, khususnya dalam upaya menerapkan pembelajaran yang inovatif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Alhamdulillah, dengan kerja keras dan kolaborasi seluruh warga sekolah, rapor pendidikan SD Negeri 5 Penengahan tahun 2024 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, baik dari segi kualitas pembelajaran, pencapaian akademik siswa, maupun lingkungan belajar yang kondusif. Setelah berdiskusi bersama kepala sekolah, beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 5 Penengahan mulai terlihat dengan lebih jelas. Salah satu kendala utama adalah pemahaman guru yang masih beragam mengenai konsep dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagian guru masih memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk memenuhi bagaimana cara menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa yang beragam. Selain itu, jumlah siswa yang besar dalam satu kelas juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga guru kesulitan dalam memberikan perhatian yang mendetail kepada siswa. Hal ini berpotensi menyebabkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi menjadi kurang optimal, terutama dalam memberikan variasi metode pengajaran dan penilaian. Diskusi ini memberikan wawasan penting tentang langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil. Salah satunya adalah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan intensif bagi guru untuk lebih memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif. Karena dengan adanya kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, kami optimis bahwa kendala-kendala ini dapat diatasi dan pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dengan lebih baik di masa depan. Pembelajaran yang efektif dan memberdayakan dapat tercapai melalui coaching optimal yang dilakukan secara bertahap, meliputi pendampingan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Guru dibimbing untuk merencanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu, diisi dengan refleksi bersama guru, di mana guru mendapatkan penguatan dan memahami area yang perlu diperbaiki dan strategi yang bisa diperkuat. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih optimal, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana guru dan siswa sama-sama merasa bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian keragaman murid kita itu dilihat dari minat, ada kesiapan belajar, ada profil. Beberapa hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang penggunaan media pembelajaran, terus strategi pembelajaran, dan yang terakhir pengelolaan kelas. Ya, baik. Yang sudah video apa untuk area yang Bagi strategi pembelajaran, jadi saya sebelum melakukan pembelajaran ini di awal, kemudian dalam
penggunaan medianya, media pembelajarannya, saya sesuaikan dengan kemampuan anak. Strategi pembelajaran akan digunakan nanti saat presentasi. Kebetulan strategi yang akan saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya menyediakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan potensi siswa saya. Jadi asesmen awal sudah kita lakukan dan digunakan di kelas 1 ya. Selain itu apa yang akan kita lakukan di kelas nanti saat observasi dari hasil observasi dari hasil analisisnya untuk persiapan belajar itu apa Bu Neni, nanti dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan itu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Siang Bu Kiki. Siang Bu Neni. Terima kasih atas waktunya. Bu Kiki telah menyempatkan diri untuk sesi coaching Bu Kiki ya setelah kita melakukan observasi di dalam pembelajaran Bu Kiki. Baik, sebelum kita lebih lanjut membicarakannya, saya ingin tahu dulu nih perasaan Bu Kiki bagaimana setelah melakukan pembelajaran di kelas. Ya, alhamdulillah Ibu Neni, perasaannya senang. Kemudian yang awalnya tadi saya bingung, tapi setelah kita observasi saya jadi paham apa yang harus saya lakukan. Kemudian ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, perasaannya sangat senang. Oke, lalu menurut Bu Kiki apa yang sudah baik di dalam pembelajaran Bu Kiki tadi? Saya merasa sudah cukup baik, tapi ada beberapa hal juga yang harus diperbaiki ya. Untuk yang merasa baik itu siswa-siswa saya sudah banyak yang aktif, kemudian mereka sudah paham dengan pelajaran berdiferensiasi, mereka lebih tahu apa yang harus dieksplor dari diri mereka, seperti itu Bu Neni. Baik, berarti ada yang masih perlu Bu Kiki tingkatkan seperti itu tadi ya. Apa Bu Kiki yang perlu Bu Kiki tingkatkan dalam pembelajaran? Jadi ada beberapa siswa yang bingung nih dalam proses berdiferensiasi produk. Mereka bingung mau apa gitu. Mungkin saya yang belum jelas untuk di sini sudah dilakukan 3 tahapan praobservasi di mana saya dan Bu Rizky berdiskusi mengenai apa yang akan dilakukan di kelas, lalu observasi dan pasca observasi. Bapak Ibu, mari kita perhatikan Bapak Ibu, pada saat saya melakukan observasi di kelas, Bu Rizky telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan siswa. Ya, di bagian akhir saya melakukan refleksi. Setelah pembelajaran saya melakukan refleksi kepada murid-murid bagaimana perasaan mereka, lalu apa yang akan dilakukan setelah ini, apa saja hal-hal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Aprilisa dari SD Negeri 5 Penahan. Setelah mengikuti sosialisasi pembelajaran diferensiasi yang disampaikan oleh Ibu Neni selaku pengawas, saya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai pentingnya pendekatan ini dalam proses pembelajaran. Ibu Neni menjelaskan dengan sangat baik tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas, serta bagaimana strategi ini mampu mengakomodasi keberagaman kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Marisa, guru SDN 5 Penengahan. Pendampingan yang dilakukan oleh Ibu Neni Yulianita sebagai pengawas terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Proses pendampingan ini dimulai dari tahap praobservasi, di mana kami berdiskusi tentang persiapan yang diperlukan untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas.